Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, tak lupa Bapak Haji Martin dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati rekan-rekan tim semuanya, anggota Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersambung sebelumnya kita telah begitu panjang ya tentang pembahasan sabar. Kenapa saya kemarin itu membawa tentang tema sabar? Karena saya mau tahu ketika saya ngomongnya lama gimana reaksi penonton. Ternyata ada yang mungkin tidak sabar. Nah itu sih ya, walaupun kecil tapi itu sebuah bahasanya melatih kesabaran kita untuk menghadapi semua yang ada di bumi Allah ini. Kemudian di hari ini, di siang hari ini, kita akan membahas tentang yang namanya ikhlas, ya. Ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah bahasanya tingkat tertinggi dari keimanan seorang hamba. Ya, nanti setelah ikhlas baru kita membahas tentang qada dan qadar. Coba iman yang pertama, iman kepada, iman yang kedua, iman kepada, iman yang ketiga, iman kepada Rasul apa kitab? Rasul apa kitab dulu? Iman yang ketiga, iman kepada Rasul apa kitab dulu? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada yang bilang Rasul siapa? Ya, harus paham. Ya, rukun iman yang ketiga iman kepada, iman yang keempat kepada, iman yang kelima kepada hari akhir, iman yang keenam iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu nanti kita bahas. Jadi qada dan qadar itu suatu ketetapan yang Allah tetapkan, itu sudah dari 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Itu di lauhul mahfuz ya. Jadi di situ sudah tercatat semua bagaimana nanti kita hidup di dunia, bagaimana alam semesta tercipta. Jadi Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dari awal penciptaan sampai akhir itu sudah ada skenarionya ya. Bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan termasuk kita, itu Allah sudah tahu. Allah tahu misalkan Daris keturunannya, cucu-cucunya jadi kiai semua.
Nah, amin. Daris nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Karena itu qadanya Allah, ya. Jadi suatu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nah, seperti nanti sebelum kita dilahirkan ke dunia, itu kita itu jalan hidup kita sudah tahu. Nanti kita dewasa begini, nanti kita sekolah di sini, nanti ketika kita sudah dewasa gini, kita mengambil jalur yang kiri atau jalur yang kanan. Nanti ketika mati kita mengambil husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu sudah ada. Ya, itu qadar, suatu ketetapan Allah, ilmu Allah yang meliputi semua yang tidak tahu dari makhluknya. Ya, makanya banyak kisah-kisah orang yang puluhan tahun beribadah, ujungnya su'ul khotimah. Ada yang hidupnya di dunia itu maksiat, tapi ketika di akhir husnul khotimah. Nah, itu dia. Kita tidak tahu, bahkan 1 menit pun kita nggak tahu. Nanti kita 1 menit ke depan kita mati apa enggak, kita nggak tahu. Karena itu rahasia Allah, ya. Karena yang punya masa lalu, masa belakang itu sejarah, masa lalu itu sejarah, masa depan yang punya itu Allah, yang kita punya adalah hari ini, detik ini. Ya, jadi kita nggak tahu. Itu qada dan qadar. Nah, makanya sebelum qada dan qadar kita bahas tentang ikhlas. Ya, ikhlas itu apa sih? Asal kata ikhlas itu dari kholaso. Pelakunya yang dibuatnya itu orangnya itu kholis. Ya, jadi kalau kata orang Arab itu kholas. Apa tuh kholas? Hormat. Kholas. Kholas tuh misalkan Daris, udah ini gimana customer yang ini udah belum? Kholas. Sudah. Selesai. Ya, kholas. Jadi kholas itu ibaratkan bagaikan air yang jernih. Ya. Jadi tanpa ada campuran apapun, bukan air yang putih susu kan, bening jernih sama putih itu beda, ya. Jadi air yang jernih, air yang bening tanpa campuran apapun, kita melakukan pekerjaan kita melakukan kegiatan kita dari awal kita kerja, masuk kerja, kita absen di Syariah Mobilindo sampai nanti pulang jam 5. Itu kita melihat kadar ikhlasnya itu dari cara kita melakukan kegiatan itu. Ya, contohnya ketika kita lagi jadwal kita nih, kita ditugaskan misalkan lakukan live streaming misalkan sehari 3 kali setiap kerja, pagi, siang, sore. Apakah kita melakukannya? Nah, nanti pas siang ada yang ngajakin, wah ngopi dulu, nyantai dulu, makan dulu. Wah, harusnya siang itu dipakai waktunya buat live sebentar, tapi diajak. Nah, itu kalau misalkan dia ikut berarti dia nggak ikhlas. Karena ketika ikhlas itu pekerjaan yang dia lakukan sempurna, bening, tanpa ada campuran apapun. Tuh kholas, ikhlas. Ya, maka diambil kata dari kholas itu ditambah fathah, jadi ikhlas, bukan ikhlas tapi ikhlas. Ya, makanya ketika kita melakukan sesuatu itu tidak diucapkan dari lisan. Nah, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu banyak orang yang bilang begini, saya mah ikhlas aja sih. Nah, apakah itu yang bisa disebutkan dalam kata ikhlas? Nah, jadi waktu dulu baginda Nabi itu ada yang nanya sahabat, ya baginda Nabi, apa sih perkara tentang ikhlas itu? Nah, baginda Nabi nanya ke malaikat Jibril, Jibril, ikhlas itu apa sih? Jibril nanya ke Allah, ya, wahai Tuhanku,
kekasihmu Muhammad bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ya, mentok nggak? Jibril nanya ke baginda Nabi, nanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya ke Allah, mentok nggak pertanyaannya? Mentok, karena harus mentok. Kalau nggak mentok berarti bukan Tuhan. Ya, mentok. Makanya dibalikan pertanyaannya, dijawab oleh Allah suatu perkara yang tersembunyi di dalam perkara itu. Nah, itu bahasa ketuhanan. Makanya ketika disampaikan Nabi Muhammad itu diberi pemahaman sama Allah, ya. Jadi ikhlas itu suatu perbuatan yang tidak diucapkan oleh lisan. Ya, mau kita capek, mau kita hasilnya enak, mau apa, itu hanya kita sama Allah yang tahu. Karena ikhlas itu perkaranya hati. Ya, jadi kalau ada orang bikin status biasanya, ya saya mah hidup ikhlas-ikhlas aja sih. Ya berarti orangnya enggak ikhlas. Karena kata Syekh Ali Jaber itu, orang yang ikhlas itu ketika dia dipuji, ketika dia diagungkan, ketika dia disanjung, ketika dia dihina, ketika dia dicemooh, ketika dia dicaci maki, dia tidak peduli akan berharganya bahasanya dihargai, dicaci maki. Dia nggak peduli sama omongan manusia. Yang penting dia peduli, dia itu Allah ridho, Allah suka, Allah cinta sama perbuatan dia. Itu orang ikhlas. Ya, makanya ikhlas itu susah. Ya, ikhlas itu tingkatan paling tinggi. Ya, ikhlas itu susah. Ya, makanya ketika kita melakukan sesuatu, melakukan perkara, terus kita disalahkan, pasti kita ada rasa kesal. Ya, ketika disalahkan, wah bukan begini pekerjaanmu, bukan begini yang kau lakukan, coba ulang lagi. Kita lakukan, disuruh ulang lagi, dimarahin, diulang lagi, maka akan timbul rasa tidak ikhlas, ngedumel. Tapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu kegiatan yang kita misalkan dihina, dicaci maki, tapi itu kegiatan kita, job desk pekerjaan kita lakukan dengan ngedumel, apakah itu disebut dengan ikhlas? Hah? Enggak. Tapi ketika perbuatan pekerjaan itu terus dilakukan sampai sempurna, maka walaupun ujungnya awalnya dia ngedumel, tapi terus dia kerjakan sampai sempurna, sampai selesai, berarti itu bagaikan air yang bening di satu gelas, tapi ada kotoran, ada pasir, ya. Jadi contohnya ada gelas, ada air bening, ya. Di dalamnya ada pasir, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, ikhlas itu suatu pekerjaan yang kita selesaikan dengan tuntas, kholas, tuntas, ya. Jadi air yang bening di dalamnya ada pasir, terus dia tumpahkan, dia saring agar air itu tidak tercampur lagi dengan pasir. Walaupun kita melakukan kegiatan, walaupun kita melakukan pekerjaan dengan awalnya yang ngedumel, tapi terus kita lakukan sampai sempurna, sampai selesai, maka itu orang itu menuju dengan kata ikhlas. Walaupun awalnya ngedumel, tapi dia berusaha buat melakukan ini kewajibanku. Walaupun aku dimarahin, walaupun aku disalah-salahkan misalkan, tapi dia tidak peduli, walaupun ada rasa kesal ya dalam hatinya. Yang penting dia lakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Karena ketika dilakukan karena dia pengen dapat pujiannya tuh dari Allah aja, itu namanya ikhlas. Bisakah kita melakukan pekerjaan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala? Susah. Ya. Makanya bagaimana caranya kita biar bisa menjadi orang yang ikhlas, ya. Buat untuk kata ikhlas sempurna itu susah. Tapi kita sebagai hamba yang penuh dengan kesalahan, manusia itu tempatnya
dosa, ya. Jadi tidak apa-apa, ya, tidak masalah ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan ibadah itu, tapi terus dilakukan, maka bagaikan sholat, ya. Ketika kita sholat, khusyuk itu pandangannya seperti apa? Apa yang disebut dengan khusyuk? Pemahaman tentang khusyuk. Kita sholat khusyuk Allahu Akbar, diem, gak gerak-gerak misal, diem aja gitu kayak patung, ya. Sampai orang ngelihat nih, orang napas apa kagak nih, ya, diem aja, khusyuk banget gitu. Ada orang manggil, ada ibunya manggil gitu. Nah, misalkan siapa? Daris lagi sholat. Daris, coba beliin bawang. Mamah lagi masak, beliin bawang kurang. Daris lagi sholat, diem aja. Nah, itu khusyuk. Khusyuk itu dalam artian ketika kita sholat itu ikhlas, pasrah diri. Kita serahkan semua apa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sholat, bayangkan di hadapan kita, di depan kita ada Allah yang menyaksikan kita sujud. Kalau kita nggak bisa membayangkan, kita nggak bisa bayangin nih, ya udah, kita anggap aja Allah tuh lagi ngeliatin kita. Walaupun kita nggak bisa ngebayangkan, kita misalkan sholat, bayangkan di depan kita ada Allah yang lagi ngeliatin kita sholat, beribadah kepadanya. Kita nggak bisa, ya, anggap aja Allah ada di depan kita, ya. Makanya kalau kita kerja ada atasan kita di depan kita pasti rapi kan, ya. Sholat juga sama. Jangan ketika kita kerja ada atasan kita nih, kita kerja ada atasan, kita rapi banget. Ketika atasan nggak ada, wah, berantakan lagi, ya. Makanya itu sholat juga sama. Ketika kita sholat, hadirkan Allah ada di depan kita, maka insya Allah sholat itu khusyuk, ya. Makanya ketika baginda Nabi sholat berjamaah, ketika sujud terakhir itu ada cucunya Hasan dan Husain sedang naik di atas punggungnya, di atas ininya apa? Punggung ya, pundak. Ya, naik lagi di pundaknya. Dinaikin, ya, ibarat mah dikuda-kudain lah gitu. Ya. Makanya baginda Nabi itu sujudnya lama. Sampai sahabat yang jamaah ini bingung. Lah, kok sujudnya lama banget baginda Nabi? Apakah baginda Nabi ketika lagi sujud dapat wahyu? Jadi pertanyaan tuh, lama banget sujudnya. Nah, ketika Hasan Husain itu pergi dari pundaknya baginda Nabi, habis ditaikin pergi, baru dia bangkit. Ya, ditanya sama sahabat, ya baginda Nabi, ketika kamu sujud terakhir kenapa lama? Ada apa? Kita semua bertanya-tanya, apakah kau dapat wahyu? Ya, bukan, karena cucuku itu berada di pundakku ketika aku sujud. Aku takut ketika aku bangkit, dia terjatuh. Nah, itu walaupun sholat masih memikirkan cucunya. Ya, kita dalam artian khusyuk, bukannya khusyuk itu benar-benar gini, enggak, ya. Jadi ketika kita sholat, khusyuk itu kita pasrahkan apa yang ada di diri kita, semua yang kita punya pasrahkan, lempar semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita khusyuk itu ketika kita sholat dipanggil sama orang tua, itu masih dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Misalkan lagi sholat, Daris, beliin bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, keraskan. Jadi ketika terdengar, oh lagi sholat. Nah gitu, ya. Ketika kita dipanggil sholatnya asar, nggak baca, ya. Ketika kita ruku, Allahu Akbar. Nah, jadi tahu, ya. Bukannya kita bener-bener plong gitu, kita diem aja gitu, apapun enggak. Ya, makanya waktu zaman baginda Nabi perang, sholat ketika perang itu tetap. Kalau sholat diartikan khusyuk itu diem, nah sholat pas perang gimana? Pengen dibacok, ya, sholat diem gini. Musuh datang ke depan, ya. Nah itu ada babnya ketika kita sholat dalam keadaan berperang. Nah itu dia, bukan khusyuk dalam artian ya kita serahkan, walaupun kita berperang, kita lagi sholat keadaan berperang, matiku punyamu ya Allah,
diriku, semua yang aku punya hari ini itu punya Engkau ya Allah. Tuh, ikhlas karena Allah. Maka khusyuk itu ketika kita sholat ikhlas. Enggak apa-apa walaupun lama ya Allah. Ikhlas karenamu ya Allah. Itu makanya ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Ya, makanya contoh orang ikhlas itu bagaikan orang tidur. Nah, kenapa dibagaikan orang tidur? Ketika ada orang tidur nih, terus Pak, Bapak lagi tidur? Iya lagi tidur. Orang tidur nggak bakal ngejauh sama ikhlas. Ikhlas, kalau orang ikhlas nggak bakal dia bilang ikhlas. Kalau nggak percaya Allah sudah menurunkan surah Al-Ikhlas. Cari artinya surah Al-Ikhlas. Dari ayat pertama sampai terakhir, coba cari arti surah Al-Ikhlas. Apakah ada tertera kata ikhlas di situ? Judulnya surah Al-Ikhlas, tapi artinya dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Bahasanya kata-kata ikhlas nggak ada. Tapi judulnya Al-Ikhlas, ikhlas. Tapi artinya tidak ada tentang ikhlas. Coba silakan dicek. Nah itu dia artian dalam ikhlas. Ketika kita lakukan apapun itu karena Allah. Ya, jadi inti to the point-nya, ikhlas itu suatu kegiatan, suatu ibadah, suatu pekerjaan yang kita lakukan itu hanya karena Allah Ta'ala. Ya, maka itu yang disebut ikhlas. Tadi kemarin sudah sabar, sekarang ikhlas, insyaallah besok qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir baik dan takdir buruk.